Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Farida Fadlilah dengan nomor NIM 202344084, mahasiswi alih jenjang Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta. Hari ini, saya akan menyampaikan presentasi terkait SWOT analisis dari ekowisata yang sudah saya pilih sebagai syarat penilaian tugas mata kuliah ekowisata. Untuk materi yang akan saya sampaikan adalah destinasi ekowisata yang sudah saya pilih, kelembagaan, industri dan pemasaran, dilanjutkan dengan prinsip ekowisata, lalu analisis SWOT, dan strategic implication. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa destinasi ekowisata adalah wisata yang mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial, budaya, ekonomi, masyarakat lokal, serta di dalamnya terdapat aspek pembelajaran dan pendidikan. Untuk itu, saya memilih destinasi ekowisata Cilungup Mangrove Conservation 3 warna. CMC 3 warna ini merupakan kawasan konservasi mangrove yang terletak di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Kawasan ini terbagi menjadi 2 area, yaitu area konservasi mangrove di Pantai Cilungup dan Gatras, serta ada aktivitas lainnya di Pantai 3 warna. Kawasan CMC 3 warna ini merupakan perpaduan antara hutan mangrove yang menyatu dengan area perlindungan bawah laut. CMC 3 warna terdiri dari 3 daya tarik utama, yaitu Pantai Gatra, Pantai Cilungup, dan Pantai 3 warna. Di setiap pantai-pantai tersebut menawarkan atraksi wisata yang berbeda-beda, seperti atraksi wisata kano dan camping ground yang berada di Pantai Gatra, lalu wisatawan dapat menemukan spot snorkeling dan juga diving di Pantai 3 warna. Untuk wisatawan yang hobi memancing juga tersedia pos khusus untuk memancing. Lalu untuk edukasi mangrove terletak di Pantai Cilungup dan edukasi terumbu karang terletak di Pantai 3 warna. Untuk aksesibilitas sendiri, CMC 3 warna terletak kurang lebih 80 km dari pusat kota Malang. Lalu dari pos parkir kendaraan untuk menuju pantai-pantai tersebut terdapat 3 pilihan akses. Yang pertama, jalur jalan kaki full track, yaitu wisatawan menggunakan jalur jalan kaki dengan melewati 6 pantai sekaligus dengan jarak tempuh kurang lebih 2,5 km. Yang kedua adalah jalur jalan kaki potong kompas, yaitu wisatawan dapat berjalan kaki melewati 3 pantai dengan jarak tempuh kurang lebih 2 km. Dan yang terakhir adalah jalur perahu, di mana wisatawan dapat menaiki perahu dengan kapasitas maksimal 8 orang dari pelabuhan Pondok Dadap sampai di dermaga belakang Pantai 3 warna. Untuk jalur ini, wisatawan dapat menempuh waktu kurang lebih 15 menit. Untuk prasarana dan fasilitas umum, di CMC 3 warna sendiri sudah memiliki fasilitas-fasilitas umum yang cukup lengkap, seperti toilet dan homestay yang tersedia di beberapa kawasan CMC 3 warna. Lalu terdapat pula opsi penyewaan tenda untuk wisatawan yang ingin berkemah. Selain itu, terdapat pula parkir kendaraan motor, mobil, bus, dan musola yang disediakan di area CMC 3 warna. Untuk pemberdayaan masyarakat, CMC 3 warna melibatkan masyarakat sekitar dalam setiap kegiatan ekonomi seperti tata kelola daya tarik, penjualan souvenir, dan juga jasa kuliner. Untuk struktur kelembagaan, ekowisata CMC 3 warna dikelola oleh kelompok masyarakat bernama Bakti Alam Sendang Biru. Tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan ekosistem mangrove dan pantai atau pesisir atau terumbu karang. Yayasan Bakti Alam Sendang Biru ini berdiri sejak tahun 2012 dan hingga saat ini anggotanya sudah mencapai 109 orang. Dengan diketuai Bapak Saptoyo sebagai ketua pengurusnya. Untuk struktur pengurus sendiri terdapat pengawas, manajer aktivitas usaha, manajer konservasi hutan pesisir, manajer kawasan perlindungan laut, arsiparis dan litbang, keamanan, penjaga pantai, penerima tamu, humas dan pusat layanan informasi dan pemesanan, sarana dan prasarana, serta pengadaan air bersih. CMC 3 warna ini memiliki potensi pengembangan industri dan pemasaran yang besar. Untuk daya saing produk sendiri, CMC 3 warna memiliki keindahan alam. Contohnya di Pantai 3 warna sendiri.
Pantai ini memiliki daya tarik utama berupa gradasi warna air laut yang terdiri dari 3 warna, yaitu putih, hijau, dan biru. Warna-warna tersebut terbentuk karena perbedaan kedalaman air laut, di mana warna putih berada di bagian dangkal, warna hijau di bagian tengah, dan warna biru di bagian paling dalam. Selain warna air laut yang unik, CMC 3 warna memiliki daya tarik lain, yaitu hutan mangrove yang masih asri, spot snorkeling dan diving yang menawarkan keindahan terumbu karang dan ikan-ikan kecil, lalu ada juga area camping yang cocok untuk berkemah. Selain itu, di CMC 3 warna juga menawarkan beberapa aktivitas wisata lainnya seperti diving, banana boat, kano, pemancingan, dan susur mangrove. Nah, aktivitas yang beragam tersebut tentunya dapat menarik minat wisatawan dan menjadi daya saing produk dari CMC 3 warna. Selain itu, pengelolaan lingkungan, pemeliharaan kebersihan dan keamanan, serta adanya komitmen berkelanjutan dari pihak pengelola membuat daya saing produk CMC 3 warna semakin meningkat. Contohnya adalah pos pelayanan yang tersedia. Jadi, pengelola di sana itu memiliki komitmen bagi siapapun wisatawan yang datang harus melakukan administrasi barang bawaan yang berpotensi menjadi sampah. Nah, jika pada pengecekan barang keluar wisatawan tidak sesuai seperti saat masuk, maka wisatawan dipersilahkan mencari sampah yang tertinggal atau mencari sampah pengganti yang terbawa gelombang air laut. Wisatawan yang tidak bersedia mengganti atau mencari sampah yang hilang, maka akan dikenakan denda sebesar 100.000 per item sampahnya. Sistem ini sebenarnya diterapkan untuk menjaga kebersihan kawasan, terutama dari sampah non-organik yang sulit terurai sebagai sarana edukasi wisatawan juga agar bertanggung jawab terhadap barang bawaan masing-masing. Untuk pasar dari CMC 3 warna ini dan pencitraannya tentu harus memiliki promosi yang baik. Target wisatawan dari CMC 3 warna adalah wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara dengan segmentasi wisatawan yang senang atau menyukai wisata alam dan tentunya yang peduli terhadap isu lingkungan. CMC 3 warna juga memiliki citra destinasi wisata yang mengedepankan konservasi, serta memiliki beberapa penghargaan skala nasional seperti dalam ajang penghargaan Adibakti Wina Bahari dari Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia tahun 2017, serta juara 2 kategori objek wisata bersih nasional dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia Kemenpar tahun 2017, dan banyak penghargaan-penghargaan lainnya. Untuk mitra kolaborasi, restorasi, dan konservasi CMC 3 warna tentunya bekerja sama dengan pemerintah, badan usaha, universitas, akademisi, organisasi non-pemerintah, media massa, dan komunitas terdampak. Jadi kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kawasan wisata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, serta mendukung upaya pelestarian lingkungan. Dalam pengembangan ekowisata, tentunya ada prinsip-prinsip yang diperhatikan agar menjadi pedoman bagi pelaku pariwisata untuk tujuan keberlanjutan dan dapat tercapai dan memberi manfaat bagi berbagai pihak. Terdapat 5 prinsip ekowisata, yaitu konservasi, ekonomi, pendidikan, keterlibatan masyarakat, dan wisata. CMC 3 warna sudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Terbukti dengan adanya konservasi, yaitu bergerak dalam melakukan penanaman mangrove untuk meningkatkan luasan hutan mangrove dan melakukan rehabilitasi terumbu karang yang rusak. Dari prinsip ekonomi, CMC 3 warna sudah memaksimalkan manfaat ekonomi dari pariwisata yang berdampak langsung kepada masyarakat tanpa merusak alam dan lingkungan. Lalu dari segi wisata, pengembangan produk wisata. Prinsip ini bertujuan untuk mengembangkan produk wisata yang berkelanjutan di CMC 3 warna. Untuk keterlibatan masyarakat, tentunya CMC 3 warna melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan kawasan wisatanya. Dan untuk dalam segi pendidikan, produk wisata ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wisatawan akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Lalu analisis SWOT dan implikasi strategis dari CMC 3 warna. Yang pertama adalah strength atau kekuatan.
CMC Tiga Warna sudah memiliki sistem booking online sehingga terdapat pembatasan pengunjung setiap harinya sebanyak 100 pengunjung setiap 2 jam. Lalu memiliki daya tarik yang unik dan atraksi wisata yang beragam, kebersihan pantai sangat dijaga, dan memiliki komitmen wisata berkelanjutan dengan melibatkan penduduk setempat. Untuk weakness atau kelemahan, jarak antara parkir kendaraan dan masuk tempat wisata cukup jauh, sehingga wisatawan yang datang harus berjalan kaki cukup jauh. Dan yang kedua adalah fasilitas umum yang masih perlu ditingkatkan di beberapa titik, karena di CMC Tiga Warna ada spot-spot atau titik-titik tertentu yang belum diakomodir oleh fasilitas umum seperti toilet dan musola. Untuk opportunities atau peluang, yang pertama adalah peluang kemitraan dengan berbagai pihak, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Malang Selatan semakin meningkat, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, dan pengembangan yang semakin baik di wilayah Malang Selatan. Untuk threats atau ancaman, kurangnya persaingan sehingga tidak ada peningkatan kualitas layanan dan inovasi, perubahan iklim dan kerusakan alam, banyaknya wisata pantai yang tidak membatasi pengunjung dan hanya membayar biaya parkir saja. Setelahnya ada implikasi strategis dari analisis SWOT yang telah saya buat dari CMC Tiga Warna. Yang pertama adalah strategi SO, yaitu melakukan pemasaran destinasi lebih gencar untuk menarik wisatawan datang setiap hari, terutama pada saat libur panjang, khususnya wisatawan yang berasal dari luar Provinsi Jawa Timur. Dan yang kedua adalah meningkatkan peran masyarakat dan kesadaran wisatawan untuk terus menjaga ekosistem yang ada, serta menciptakan pariwisata berkelanjutan. Untuk strategi WO, yang pertama adalah menyiapkan kantong parkir yang lebih dekat dengan pos pertama dekat destinasi wisata, dan yang kedua adalah memperbaiki fasilitas di beberapa titik yang kurang memadai. Untuk strategi ST, yang pertama adalah memaksimalkan bentuk promosi untuk menarik minat wisatawan berkunjung, meskipun biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal dibandingkan pantai-pantai yang lain. Dan yang kedua adalah antisipasi bencana atau perubahan iklim, mungkin bisa bekerja sama dengan BMKG. Lalu untuk strategi WT, meningkatkan kualitas layanan sehingga wisatawan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan menyediakan fasilitas penunjang untuk mengurangi kelelahan wisatawan saat berjalan kaki dari area parkir ke pantai. Berikut adalah beberapa dokumentasi saat saya berkunjung langsung ke CMC Tiga Warna. Kebetulan saya juga berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Ketua Yayasan, yaitu Pak Sabtoyo. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Tentunya saya harap semakin banyak wisatawan yang sadar dan bijak dalam berwisata, sehingga dapat menciptakan pariwisata yang berkelanjutan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya dalam menyampaikan presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.